Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak Ibu guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, muatan IPS tentang keragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang berbahan bakar minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, kita harus selalu berhemat. Contohnya, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan. Dengan menghemat energi berarti kita juga menghemat biaya listrik dan menghemat sumber daya alam. Nah, anak-anak, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ada 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Cara pelestariannya dengan adanya reboisasi, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contoh, tanah, air, dan udara. Cara pelestariannya dengan menghemat air dan tidak membuang limbah ke tanah atau air. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada 3. Yang pertama, sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua, sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, emas, dan perak. Yang ketiga, sumber daya alam non-logam, contohnya kapur, marmer, dan lain sebagainya. Oleh karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbatas ketersediaannya, maka kita harus menghemat penggunaannya dan bijaksana dalam mengambilnya, yaitu mengambil dengan cara secukupnya, tidak berlebihan. Anak-anak, Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, sehingga Indonesia dijuluki paruh-paruh dunia. Artinya, hutan Indonesia menyumbang oksigen terbesar di dunia. Hutan juga termasuk sumber kehidupan bagi makhluk di dunia. Oleh karena itu, sumber daya alam hutan harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Tidak boleh ditebang sembarangan dan harus ada penegakan hukum bagi yang melanggar peraturan penebangan hutan. Indonesia juga kaya akan hasil laut karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Di antara hasil laut Indonesia adalah berbagai jenis ikan yang merupakan sumber protein bagi tubuh dan memberikan nutrisi bagi otak. Selanjutnya, hasil laut yang berupa rumput laut biasa dijadikan makanan dan juga obat. Semua sumber daya alam Indonesia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan juga dapat kita manfaatkan bagi kemaslahatan dan kebaikan manusia. Anak-anak,
untuk supaya lebih memahami, selanjutnya silakan kerjakan tugas halaman 29 sampai 30 latihan 2 nomor 1 sampai 3. Semangat selalu dalam belajar. Pak Gofar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.